Halo, Halo, saya Stevenson Alvaro Pinem dan Kelvin Arganta Tarigan. kami dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, ingin memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Halo, saya Sarmista Angelina. Dan saya Sika Simanjuntak. Di sini saya akan bertanya kepada Sarmista, apa sih pengertian ekonomi yang kamu ketahui? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelah perilaku keuangan, suku bunga, dan nilai tukar, siklus bisnis perdagangan internasional, kebijakan pemerintahan, hingga efisiensi pengumuman sumber daya alam. Nah, dari pengertian kamu tadi, aku boleh tahu nggak apa sih masalah ekonomi menurut kamu? Masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia tak terbatas, sementara sumber daya terbatas. Hal ini menimbulkan 3 pertanyaan pokok. Apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut. Masalah ini menjadikan ini dari studi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan dengan mengelola sumber daya secara optimal. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Permisi Kak, dengan Kakak siapa namanya? Natasha. Dan ini siapa namanya? Calista. Gini Kak, aku ada beberapa pertanyaan mengenai tentang peran pemerintah. Pertama untuk Kakak ya, Kak. Mengapa pemerintah penting dalam menyediakan barang publik? Pemerintah itu penting dalam penyediaan barang publik seperti jalan, keamanan, ataupun pendidikan yang memang tidak dibutuhkan oleh swasta. Tetapi kan memang dibutuhkan oleh kita semua kan, Iya. untuk mendukung pembangunan ekonomi. Dan untuk Kak Salsa, apa saja peran pemerintah dalam bidang ekonomi Kak menurut Kakak? Menurut saya, peran pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama regulator yang mengatur perekonomian melalui kebijakan, yang kedua stabilisator yang menjaga stabilitas inflasi, dan yang ketiga distribusi yang mengurangi kesenjangan ekonomi, yang keempat penyediaan barang publik yaitu menyediakan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan yang terakhir pelaku ekonomi yang mengelola BUMN. Oh berarti peran pemerintah ini sangat penting ya Kak di bidang ekonomi. Oke, terima kasih Kakak. Oke, Kak. Misi Kak, Bang. Sebelumnya dengan Abang siapa namanya? Nama saya Alvaro. Dan ini dengan Kakak siapa? Notaria. Nah, gini Kak, saya mau bertanya tentang seputar penawaran dan permintaan. Apa sih yang Kakak dan Abang ketahui tentang penawaran dan permintaan? Kalau penawaran itu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen di pasar pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan, yang dikenal dengan hukum penawaran. Hukum penawaran itu sendiri adalah semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak juga jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dan sebaliknya. Nah, Kak, di sini faktor apa saja sih yang menyebabkan penawaran? Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada harga barang, ada biaya produksi, ada teknologi, dan ekspektasi masa depan. Oke, untuk Abangnya? Nah, kalau permintaan itu hampir sama seperti penawaran, tapi permintaan ini peran utamanya adalah konsumennya. Jadi permintaan itu bisa dibilang seperti ini saja simpelnya. Permintaan itu adalah sebuah situasi yang menggambarkan permintaan konsumen kepada suatu produk atau barang atau jasa yang disediakan oleh produsen, yang dimana harga barang atau jasa yang disediakan oleh produsen tersebut memiliki harga dan permintaan yang stabil. Jadi kalau misalnya contohnya suatu harga atau jasa yang ditawarkan oleh produsen semakin meninggi, maka jumlah permintaan dari konsumen semakin menurun. Seperti itu sih. Oke, untuk pertanyaan yang tadi, terima kasih untuk Abang sama kakaknya. Permisi Kak, dengan kakak siapa namanya? Ranti Syahli. Dan ini dengan Abang siapa namanya? Kelvin Arganta Tarigan. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Kak, apa sih yang Kak ketahui tentang lembaga keuangan? Jadi lembaga keuangan itu merupakan badan usaha atau institusi bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya lagi kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan berupa bunga atau persentase. Nah, kan lembaga keuangan ada beberapa jenis tuh Kak. Apa sih yang Kak ketahui
tentang lembaga keuangan jenis-jenisnya gitu. Jadi lembaga keuangan itu ada dua jenis. Jenis yang pertama itu lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank. Contoh lembaga keuangan bank ini contohnya seperti bank umum atau bank sentral. Contoh lembaga keuangan non-bank ini contohnya seperti pasar modal atau dana pensiun. Ada juga peran lembaga keuangan dalam perekonomian, yaitu membantu mendorong investasi serta meningkatkan konsumsi, Kak. Dan untuk abang yang ini, apa sih yang abang ketahui tentang lembaga keuangan? Lembaga keuangan berfungsi sebagai ekonomi yang mendukung aktivitas bisnis dan masyarakat. Tanpa keberadaan mereka, distribusi dalam perekonomian akan bertambah sehingga pertumbuhan ekonomi sulit tercapai. Jadi menurut abang sama kakak, lembaga keuangan itu sangat penting ya? Penting dong. Penting. Apalagi untuk mendorong kemajuan Stabilitas ya. negara. Terima kasih ya kak atas jawabannya. Permisi kak, boleh duduk di sini nggak? Boleh Kak. Kak, ini dengan kakak siapa ya namanya? Ibrahim Syaril dan Tara Guru Tarigan. Kak, saya mau nanya nih kak seputar tentang teori konsumsi. Apa sih kak yang kak ketahui tentang teori konsumsi? Teori konsumsi adalah konsep ekonomi yang bagaimana masyarakat menggunakan pendapatannya untuk konsumsi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, preferensi, dan harga. Nah kak, kan secara teoritis kan konsumsi kan dibagi menjadi dua ya kan kak? Itu dari sektor pemerintah dan sektor rumah tangga. Nah, kalau sektor pemerintah apa sih kak? Yang pertama belanja pegawai negeri, yang kedua ada penyedia sarana publik dan subsidi. Oh, berarti kalau misalnya yang sektor pemerintah itu yang berhubungan dengan negara lah ya kak? Iya, Kak. Oh ya, ya udah kak. Terima kasih ya kak atas jawabannya. Jadi guys, itulah seputar pertanyaan tentang pengantar ekonomi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Jessica Simanjuntak, pamit undur diri.